peran umat Islam pada masa penjajahan, kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu pengetahuan tentang menganalisis peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan, serta keterampilan yaitu menilai peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan dalam menumbuhkan sikap cinta tanah air dan bela negara. Yang pertama adalah peran umat Islam pada masa penjajahan. Yang akan kita terangkan yaitu ulama, pelopor pembaruan, membangkitkan gerakan nasional dan kesatuan Islam, dan priai. Ulama masa pembaruan. Karena Belanda menerapkan politik divide and impera, maka para tokoh Islam menghimpun kekuatan di daerahnya. Para tokoh berbekal ilmu agama secara sukarela berperan bukan dalam agama, politik, militer, tetapi juga ekonomi, seperti Pangeran Diponegoro di Jawa, Teuku Umar di Aceh, Pangeran Antasari di Kalimantan, dan lain-lain. Namun perlawanan tersebut tidak mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia ini. B. Membangkitkan gerakan nasional. Pada masa ini para pemuda yang belajar ke luar negeri, Timur Tengah maupun Barat, dengan semangat nasionalisme kembali ke Indonesia dan bersatu berjuang meraih kemerdekaan. Tokohnya salah satunya adalah Kiai Haji Samanhudi, pendiri Syarikat Dagang Islam SDI, berasal dari Laweyan, Surakarta. Berusaha membangkitkan ekonomi rakyat, terutama pedagang batik, agar bisa bersaing. Namun aktivitas SDI ini diketahui Belanda. Ketika SDI ini bekerjasama dengan Cina Kongsing, maka dibatasi aktivitasnya, apalagi setelah banyak Cina yang mulai masuk Islam. Nah, ini adalah salah satu tiga daripada bangkitnya gerakan nasional. Salah satunya dipelopori oleh Kiai Haji Samanhudi. Makam Kiai Haji Samanhudi di Banaran, dekat Laweyan, Surakarta. Nah, ini berikutnya kesatuan Islam dan priai. Haji Umar Said Cokro Aminoto, Mei 1912. Haji Umar Said Cokro Aminoto bergabung dengan organisasi Syarikat Dagang Islam, perdagangan tanpa politik, yang berubah menjadi Syarikat Islam. Berkembang menjadi partai politik karena kebijakannya tegas, maka diangkat menjadi ketua Syarikat Islam. Perpecahan Syarikat Islam menjadi dua kubu karena masuknya infiltrasi komunisme, memaksa Hos Cokro Aminoto untuk bertindak lebih hati-hati kala itu. Ia bersama rekan-rekannya yang masih percaya bersatu dalam kubu Syarikat Islam Putih berlawanan dengan Semaun yang berhasil membujuk tokoh-tokoh pemuda saat itu seperti Alimin, Tan Maloka, Darsono dalam kubu Syarikat Islam Merah. Jadi memang Syarikat Islam ini terbelah menjadi dua karena terinfiltrasi paham-paham sosialis komunis. Berikutnya adalah tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau mendirikan Muhammadiyah. Muhammadiyah ini berdiri di Jogja tanggal 18 November 1912 untuk melaksanakan cita-cita pembaharuan Islam di bumi Nusantara. Sejak awal Ahmad Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Untuk menyiasatinya agar Belanda tidak curiga dengan menganjurkan agar cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta memakai nama lain, misalnya Nurul Islam di Pekalongan, Al-Munir di Ujung Pandang, Ahmadiyah di Garut, sedangkan di Solo berdirinya Perkumpulan Sidik Amanah Tablik Fatonah. Salah satu bagaimana bersiasat agar Belanda tetap mengizinkan upaya Muhammadiyah ini.
Al-Munir di ujung Pandang, Ahmadiyah di Garut, sedangkan di Solo berdirinya Perkumpulan Sidi Ahmad Tabligh Fatonah. Kiai Haji Ahmad Dahlan membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaharuan Islam. Berikutnya adalah tokoh yang sangat luar biasa, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama ataupun NU, organisasi massa Islam yang terbesar salah satunya di Indonesia. Di kalangan Nahdiyin dan ulama pesantren ia dijuluki dengan sebutan Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru. Bimbingan Syekh Mahfud dari Termas Pacitan yang merupakan ulama dari Indonesia. Tahun 1899 sepulangnya dari Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng yang kelak menjadi salah satu pesantren yang terbesar terpenting di Jawa pada abad 20. Pada tahun 1926, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan ulama. 21 sampai 22 Oktober 1945 dikukuhkannya resolusi jihad sebagai pengobar semangat para ulama dan santri yang tergabung dalam Laskar Hizbullah dan Sabilillah dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah yang ingin berulang kali akan menjajah, walaupun sebelumnya di tanggal 17 Agustus itu Indonesia sudah merdeka. Nah, ini mendesak pada pemerintah pada saat itu untuk melawan asing yang ingin menjajah kembali. Surabaya menjadi medan pertempuran antara Laskar Hizbullah dan sekutu, berbekal fatwa jihad yang diteguhkan dalam resolusi jihad yang isinya menyerukan kepada seluruh elemen bangsa, khususnya umat Islam, untuk membela NKRI. Pertempuran 10 November 1945, Laskar Ulama dan Santri meledak. Berikutnya adalah penjajahan Jepang. Jepang memperlihatkan sikap bersahabat karena sama-sama dalam menghadapi Barat, namun tidak menghendaki adanya partai politik dan lebih mendekati ulama. Umat Islam yang sangat berperan dalam kemerdekaan Indonesia karena tekanan terhadap politik makin keras. Muhammadiyah dan NU sebagai organisasi menjadi pemicu berdirinya organisasi lain seperti PII, IMIAI, Masyumi, Hizbullah, Sabilillah, dan Markas Ulama Angkatan Perang. Ini pada awal 1942 hingga 1945. Penjajahan Jepang kurang lebih 3,5 tahun saja. Jepang sangat diterima karena mengaku sebagai saudara tua dari bangsa Indonesia dan menjanjikan sebuah kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Berikutnya kita akan membahas tentang Partai Islam Indonesia atau PII. Pendirinya adalah Kiai Haji Mas Mansur, mendirikan bersama pemuda Muhammadiyah. Anggotanya salah satunya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Hajar Dewantoro, dan Kiai Haji Mas Mansur. Menunjuk Ki Bagus Hadikusuma sebagai pemimpin. Majelis Islam A'la Indonesia ikut pameran di Tokyo 5-29 November 1939. Mengutus Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, Mr. Kasmat, Fred Ma'ruf, Mahfud Siddiq, dan Abdullah Al-Mudi. Jepang menarik simpati kepada para ulama Indonesia. Jadi Jepang sebetulnya itu tadi dengan politiknya. Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Masyumi, diperkenankan melanjutkan kegiatannya walaupun Jepang khawatir dengan kebangkitan Islam. Pendirinya Kiai Haji Wahid Hasyim Muhammad Nasir Kartosuwiryo. Perannya menanggulangi gerakan Jepang yang melipat gandakan hasil bumi. Ini salah satunya Kartosuwiryo sebelum dia pecah kongsi lagi untuk menjadi pendiri DITI. Hizbullah ikut mencapai cita-cita kemerdekaan. PETA memberontak dipimpin Supriyadi karena tidak tahan melihat penderitaan rakyat, tidak tahan melihat kesombongan Jepang. Janji-janji Jepang memberikan kemerdekaan
tidaklah nyata. Nah, mereka melihat sumber daya Indonesia sehingga lupa akan janjinya. Masa proklamasi perannya merumuskan Piagam Jakarta yang berisi rumusan Pancasila pada poin A, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kemudian tidak disetujui oleh beberapa orang Indonesia Timur, maka dengan rahmat Allah Indonesia memperoleh kemerdekaan tanpa diberikan oleh Jepang. Nah, pemuda mendesak kepada kaum senior Soekarno dan Hatta untuk segera memerdekakan Indonesia, memproklamirkan Indonesia, karena pada saat itu Hiroshima dan Nagasaki, kota penting di Jepang, telah dibom oleh sekutu. Ya, demikian atas kami jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.